Bab 2, Negeri-negeri akhir zaman, Jazirah Arab. Jazirah Arab atau Semenanjung Arab adalah negeri padang pasir yang luas membentang di Asia Barat Daya pada persimpangan Afrika dan Asia. Perbatasan pesisir jazirah ini ialah Laut Merah dan Teluk Akabah di barat daya, Laut Arab di tenggara, Yordania di barat laut, Irak dan Kuwait di utara, serta Teluk Oman dan Teluk Persia di timur laut. Secara politik, Jazirah Arab terdiri dari negara-negara berikut ini: 1. Kerajaan Arab Saudi, 2. Kuwait, 3. Republik Yaman, 4. Kesultanan Oman, 5. Uni Emirat Arab, 6. Qatar, 7. Bahrain. Secara geologi, daerah ini lebih tepat disebut anak benua Arab sebab memiliki plat tektonik tersendiri, plat Arab. Di jazirah ini terdapat kandungan minyak bumi dalam jumlah amat besar. Di tempat ini pula lah dua kota suci Islam berada. Tepatnya di Kerajaan Arab Saudi, negara terluas di Jazirah Arab adalah Kerajaan Arab Saudi. Mayoritas penduduk Jazirah Arab mendiami Kerajaan Arab Saudi dan Yaman. Sementara itu, Uni Emirat Arab dan Qatar merupakan tempat stasiun televisi berbahasa Arab utama seperti Al Jazeera berada. Jazirah Arab memiliki peranan besar dalam percaturan dunia internasional karena letak geografisnya. Bila dilihat dari sudut internalnya, negeri ini hanya dikelilingi oleh gurun pasir. Karena alasan itu pula sehingga negeri ini tetap aman dari penjajahan bangsa asing. Meski dahulu Jazirah Arab diapit oleh dua imperium besar, Romawi Timur dan Persia, namun keberadaan benteng alami ini menyebabkan negara-negara adikuasa tersebut saat itu enggan mengusik ketenangan negeri itu. Dari sisi hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua Asia yang sudah dikenal sejak zaman dahulu, mempertautkan antara lautan dan daratan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika, sebelah utara merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa, dan sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab, Timur Tengah dan Timur Dekat, terus membentang ke India dan Cina. Karena letak geografisnya yang sangat strategis, maka sebelah utara dan selatan dari jazirah ini menjadi tempat berlabuh bagi berbagai bangsa untuk saling bertukar komoditas perniagaan, sekaligus tempat berbagai peradaban, agama dan seni saling berinteraksi. Arab Saudi. Arab Saudi atau Saudi Arabia atau sering juga disebut Kerajaan Arab Saudi adalah salah satu negara yang terletak di Jazirah Arab. Negara ini beriklim gurun. Wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir. Kawasan gurunnya yang terluas yaitu Rub al-Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata Sahara. Arab Saudi berbatasan langsung, searah jarum jam dari arah utara, dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah. Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saudi memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama di kerajaan tersebut. Nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz Al-Saudi. Arab Saudi terletak di antara 15 Lu, 32 Lu dan antara 34 BT, 57 BT luas kawasannya adalah 2.240.000 km. Arab Saudi merangkumi 4/5 kawasan di Semenanjung Arab dan merupakan negara terbesar di Timur Tengah. Permukaan terendah di sini ialah di Teluk Persia pada 0 m dan yang tertinggi yaitu Jabal Sauda, pada 3.133 m. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal ialah di sebelah selatan Arab Saudi yang dijuluki daerah kosong, dalam bahasa Arab, Rub al-Khali, kawasan gurun terluas di dunia. Namun demikian di bagian barat dayanya, terdapat kawasan pegunungan yang berumput. Hampir tidak ada sungai atau danau permanen di negeri ini, tetapi terdapat banyak sekali wadi. Beberapa daerah subur dapat ditemukan pada daerah endapan aluvial di wadi, basin dan oasis. Wilayah Arab Saudi terbagi atas 13 provinsi atau mantik, bentuk plural dari kata mantikah. Provinsi-provinsi tersebut yaitu 1. Al-Bahah, 2. Al-Hudud Asy-Syamaliyah, 3. Al-Jauf, 4. Al-Madinah, 5. Al-Kashim, 6. Ar-Riyadh, 7. Asy-Syarqiyah, 8. Asir, 9. Lo. Jizan, LL.
Mekah, 12 Najran. 1-3 Tabuk, bangsa miskin berlomba membangun gedung pencakar langit, kekayaan sangat besar yang didapat dari minyak sangat membantu permainan dan pembentukan kekuatan peran dari keluarga kerajaan Saudi, baik di dalam maupun luar negeri. Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan, terutama di kawasan Hijaz antara Yaman, Mekah, Madinah, Damaskus, dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging, susu, dan olahannya. Pada saat sekarang digalakan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian. Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor minyak bumi dan petrokimia, terutama setelah ditemukannya sumber-sumber minyak pada tanggal 3 Maret 1938. Untuk mengatasi kesulitan sumber air, selain bertumpu pada sumber air alam, oase, juga didirikan industri desalinasi air laut di kota Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian maka kota-kota turut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kota-kota yang terkenal di wilayah ini selain kota suci Mekah dan Madinah adalah kota Riyadh sebagai ibu kota kerajaan, Dammam, Dahran, Hafji, Jubail, Tabuk dan Jeddah. Berbicara tentang kondisi global Arab Saudi di akhir abad 19 dan awal abad 20, keadaan mereka sangat jauh berbeda dengan apa yang kita saksikan hari ini. Gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi bangsa Arab yang hanya menggembala kambing dengan kondisi fisik yang tidak beralas kaki dan bertelanjang dada nyaris jarang terlihat. Bahkan nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan berlomba-lomba untuk membangun gedung bertingkat dan bangunan megah saat ini sudah mulai menjadi kenyataan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, dalam riwayat Muslim. Disebutkan, Hr. Al-Bukhari No. 7121 dan Ahmad No. 10858, jika kamu melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang badan, miskin papa dan para penggembala kambing telah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hr. Muslim No. 8. Jika orang-orang yang telanjang badan dan tidak beralas kaki telah menjadi pemimpin manusia, maka itulah sebagian tanda kiamat. Dan jika para penggembala hewan ternak telah berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itulah sebagian tanda kiamat, dari 5 perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah semata. Hr. Muslim No. 9. Jika kamu telah melihat orang-orang yang tidak beralas kaki dan bertelanjang badan, orang-orang yang tuli dan bisu telah menjadi raja-raja di bumi, maka itulah sebagian tanda kiamat. Dan jika kamu telah melihat para penggembala hewan ternak berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itulah sebagian tanda kiamat, dari 5 perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah semata. Hr. Muslim No. 10. Dan dalam riwayat Ahmad disebutkan, sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah telah terlihat para penggembala kambing menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, dan telah tampak orang-orang yang tidak beralas kaki, bertelanjang badan dan kelaparan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hr. Ahmad No. 9128 dan Ed-Daraqutni No. 3639, para penggembala kambing, orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang badan, miskin dan kelaparan namun mampu menjadi pemimpin dan membangun gedung-gedung pencakar langit itu tidak lain adalah bangsa Arab. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu telah melihat para penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan dan kamu telah melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, kelaparan, dan miskin telah menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, maka itulah sebagian tanda kiamat. Sahabat Ibnu Abbas bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah para penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan bertelanjang badan, kelaparan dan miskin itu? Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang Arab. Subhanallah, inilah yang sedang disaksikan oleh seluruh dunia. Bangsa Arab yang awalnya hanya bekerja pada sektor peternakan kambing, menggembala unta dan sapi, serta tidak beralas kaki, kini mereka tinggal di perkotaan lalu membangun gedung-gedung pencakar langit. Negeri Arab yang tadinya hanya padang pasir tandus kini telah berubah menjadi pusat peradaban dunia, daerahnya banyak didirikan bangunan-bangunan tinggi, hotel-hotel mewah, kantor-kantor dan lain sebagainya. Mereka hancurkan gunung-gunung batu dengan alat-alat berat,
Lalu mereka membuat bangunan-bangunan mewah di atasnya, bahkan negeri gurun itu beberapa wilayahnya kini menjadi daerah yang paling mahal harga tanahnya. Siapakah yang mendirikannya? Tentunya mereka adalah bangsa Arab yang telah dibukakan bagi mereka ladang-ladang minyak bumi yang dengannya mereka tukar dengan peralatan-peralatan modern dan gedung-gedung pencakar langit. Kekayaan minyak bumi yang dimiliki oleh bangsa Arab itulah yang dijadikan modal bagi mereka untuk membangun peradaban modernnya. Rakyat Arab Saudi sebenarnya mampu bertahan hidup dengan susu dan kurma yang saat itu menjadi penghasilan utama penduduknya. Meski di awal berdirinya pemerintahan Raja Saudi, rakyat Saudi masih hidup terbelakang, namun keadilan dan kesederhanaan penduduknya yang memegang teguh ajaran Islam menjadikan mereka rakyat yang merdeka. Pada sekitar tahun 1933 ladang-ladang minyak di tanah Arab diusahakan dan dikembangkan. Saat itulah gaya kehidupan sebagian penduduknya sudah mulai berubah. Amerika yang sejak lama telah mengincar kawasan Teluk, menawarkan jasa baiknya ketika ia melihat bahwa kawasan Timur Tengah adalah wilayah yang paling subur dengan kekayaan minyak bumi. Barangkali karena iming-iming yang ditawarkan oleh pemerintah Amerika, juga keinginan sebagian oknum di pihak kerajaan yang ingin terbebas dari kesempitan hidup, maka diterimalah tawaran kerjasama itu. Pihak kerajaan Arab Saudi mulai memberikan hak pengolahan dan pengembangan minyak kepada Standard Oil Company, sebuah perusahaan Amerika. Kemudian kerjasama itu terus meningkat hingga pihak kerajaan justru menawarkan kepada perusahaan Amerika lain, sehingga terbentuk Aramco, Arabian American Oil Company. Pihak lain yang turut bermain di kawasan Arab adalah negara Inggris. Pasca Perang Dunia Kedua, kekuasaan Inggris mulai melemah seiring dengan merdekanya beberapa negara jajahan Inggris. Namun demikian, Inggris tetap menancapkan kuku-kuku penjajahannya di Jazirah Arab dan kawasan Teluk. Amerika Serikat sebagai sekutu Inggris juga berusaha ikut bermain di Jazirah Arab. Berdasarkan perjanjian Truman Principle yang ditandatangani pada tahun 1948 AS mengirim armada 6 angkatan lautnya ke Jazirah Arab. Pesawat-pesawat angkatan udara AS mulai berdatangan dengan membangun pangkalan militer di Libya, Turki, dan Arab Saudi. Inilah awal kedatangan resmi tentara AS di negeri dua tanah suci, Haramain, dan kawasan Teluk secara umum.